Usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa disebut UMKM memiliki peran yang sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian nasional. Jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB mencapai 60,5%. Dan satu lagi yang menjadi keunggulan UMKM, yaitu penyerapan tenaga kerja yang mencapai 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. UMKM juga terbukti tangguh menghadapi badai krisis. Ketika pandemi COVID-19 menerjang Indonesia, di saat industri satu demi satu berguguran, pelaku UMKM menjadi penyelamat ekonomi. Dengan kemampuan beradaptasi dan menggunakan peluang ekonomi digital, UMKM mampu bangkit dari keterpurukan menjadi tumpuan ekonomi nasional. Di tangan Ganjar Pranowo, sang capres dari koalisi PDI Perjuangan, UMKM tidak boleh berhenti di peran itu. UMKM harus mampu bersaing di level global. Target kontribusi ekspor UMKM diharapkan meningkat dari tahun ke tahun. Paling tidak di tahun 2014 bisa mencapai 17%. Bagaimana cara Ganjar Pranowo membawa UMKM Indonesia mendunia dan turut menjadi pemain ekonomi di kancah global? Mari kita bahas. Di Jawa Tengah, saat Ganjar Pranowo menjadi gubernur, lapak Ganjar banyak disebut-sebut, sangat populer di tengah masyarakat, terutama di antara pelaku ekonomi dan UMKM. Tapi jangan ditanya, di mana lokasi lapak Ganjar itu berada. Dijamin Anda tidak akan menemui lapak Ganjar di semua sudut lokasi di Jawa Tengah. Itu karena lapak Ganjar adanya di dunia maya, di ruang digital. Di mana dengan program lapak Ganjar itu banyak UMKM di Jawa Tengah mendapatkan manfaatnya. Bahkan hingga bisa menembus pasar mancanegara. Ide lapak Ganjar pertama kali muncul saat pandemi COVID-19 menerpa Indonesia. Semua pihak mengalami pengetatan dan pembatasan aktivitas, termasuk kegiatan transaksi ekonomi. Banyak pelaku industri berguguran, karyawan mengalami PHK, dan tidak sedikit UMKM gulung tikar. Di saat itulah Ganjar Pranowo memanfaatkan popularitasnya untuk membantu membangkitkan UMKM dan menggerakkan ekonomi Jawa Tengah secara digital. Caranya, Ganjar menggunakan akun Instagramnya yang saat itu memiliki 6 juta pengikut. Ganjar Pranowo lantas meluncurkan program Lapak Ganjar. Semua pelaku UMKM diajak untuk memposting produknya, membuat narasi penjualan yang baik dengan menyertakan alamat dan nomor telepon, lalu men-tag akun Ganjar Pranowo dengan hashtag Lapak Ganjar. Ganjar melalui akun media sosialnya membantu UMKM menjual produk unggulannya dengan merepost setiap produk yang diposting dalam program Lapak Ganjar ini. Tapi hasilnya luar biasa. Di saat wilayah dan daerah lain mengalami kelesuan ekonomi karena dihantam pandemi, di Jawa Tengah di tangan Ganjar UMKM justru bergairah. Sebanyak 3.365 UMKM dengan 136 tema produk mengikuti program Lapak Ganjar ini. Bahkan UMKM dari beberapa kota dan kabupaten dari seluruh Indonesia pun turut mengikuti program Lapak Ganjar ini. Inilah yang disebut oleh Ganjar Pranowo sebagai gerakan kecil bisa berdampak besar. Dari gagasan sederhana tapi impactnya luar biasa dan bisa membantu para pelaku UMKM. Promosinya gratis, bikin laris. Bahkan banyak produk UMKM yang berhasil menembus pasar luar negeri. Tetapi
Memajukan UMKM tidak cukup dengan membantu promosi saja, seperti program Lapak Ganjar itu. Perlu program yang terstruktur dan pembinaan yang terukur agar UMKM betul-betul tangguh dan siap bersaing di pasar global, baik dari sisi kualitas produknya maupun harganya. Ketika masih menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar menugaskan Balai Latihan Koperasi atau Balatkop UKM Jawa Tengah untuk menyelenggarakan pelatihan leveling manajemen UMKM. Ini adalah pelatihan manajemen berjenjang yang difasilitasi oleh Ganjar Pranowo untuk membina UMKM sampai dengan pelatihan 3 level. Level pertama membahas manajemen pemasaran. Materi kedua mengenai operasional dan SDM. Serta yang ketiga menekankan materi mengenai usaha dan keuangan. Ganjar menaruh perhatian besar dalam pengembangan kualitas manajemen UMKM ini. Pelatihan tidak boleh hanya sekedar seremoni kegiatan semata, tapi juga harus terukur hasilnya. Sehingga jika sudah lulus level 1 boleh mengikuti jenjang berikutnya. Tetapi jika tidak lulus harus mengulang lagi sampai lulus dan naik ke jenjang berikutnya. Ganjar ingin dengan pelatihan itu pelaku UMKM betul-betul berlatih agar mampu mengikuti perkembangan usaha dan perekonomian supaya dapat bersaing di dunia usaha. Ganjar juga menggandeng berbagai bank, lembaga keuangan non-bank, platform e-commerce hingga marketplace dalam upaya mengembangkan UMKM. Dari sinilah kemudian mulai banyak UMKM naik kelas. Banyak pula yang dilirik oleh pasar luar negeri dan tidak sedikit yang sudah melakukan ekspor. Untuk UMKM yang sudah naik kelas, Ganjar tidak meninggalkan sendiri. Tetap didampingi dan dikurasi agar tetap menghasilkan produk yang berkualitas. Di tengah proses kurasi itulah, agar pelaku UMKM tidak kaget, maka pemerintah Jawa Tengah memberikan stimulus dengan berperan sebagai off-taker. Sebelum purna tugas sebagai gubernur, Ganjar menganggarkan 2,4 triliun dalam APBD setiap tahunnya untuk menjadi bagian off-taker membeli produk-produk UMKM. Dan hasilnya bukan main besarnya. Dalam 10 tahun kepemimpinan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, tercatat ada 183.181 unit UMKM yang sudah berhasil dibina. Nilai transaksi yang dihasilkan mencapai 38,9 triliun rupiah dan omsetnya mencapai 68,7 triliun rupiah. Selain itu, UMKM Jawa Tengah mampu menyerap 1.337.156 tenaga kerja. Pengalaman berhasil menjadikan UMKM tumbuh dan mendunia itulah yang menjadi modal gagasan Ganjar Pranowo jika nanti terpilih menjadi Presiden Indonesia. UMKM tanah air mesti merebut pasar dunia. Jangan hanya berhenti di pasar lokal saja. Pemerintah bertugas mendorong dan memproteksi UMKM Indonesia. Proteksi yang dimaksud Ganjar adalah perlindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI untuk produk UMKM Indonesia. Sehingga memberi jaminan barang hasil UMKM lebih dipercaya oleh pasar dunia. Ganjar percaya banyak cara dan strategi mendorong agar UMKM bisa naik kelas. Salah satunya dengan menerapkan inovasi untuk menghasilkan produk yang menarik dan berkualitas. Juga memanfaatkan platform digital yang mendorong UMKM Indonesia berhasil menjadi pemain global dan berorientasi ekspor. Bagi Ganjar, yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan daya saing UMKM adalah memanfaatkan peluang integrasinya ke dalam pasar global melalui global value chain maupun global e-commerce.
Integrasi UMKM ke dalam GVC dapat dilakukan dalam bentuk ekspor tidak langsung melalui agregator domestik maupun perusahaan afiliasi asing. Ya, dari semua gagasan dan pengetahuan Ganjar serta apa yang telah dilakukannya, juga inovasi yang dimunculkannya, rasa-rasanya hanya Ganjar Pranowo, capres yang bisa membawa UMKM mengglobal dan diakui oleh dunia. Dibandingkan capres lain yang minim gagasan memajukan UMKM dan hanya berputar-putar dalam retorika saja. Ganjar Pranowo adalah harapan bagi pelaku UMKM Indonesia. Memang perlu effort lebih lanjut dan sinergi dari banyak pihak agar UMKM mampu menghadapi tantangan masa depan. Tetapi saya percaya Ganjar Pranowo memiliki terobosan-terobosan brilian untuk memajukan UMKM Indonesia. Good job. Terutama yang berkaitan dengan inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, dan pemasaran berbasis data tunggal. Inilah asa saya, asa Ayah NH.